Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala firukan kalimatin nasyaitan bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pak Syekhu yang saya hormati, Pak Salim, Pak Syekh Abu Bakar, Pak Samsul Mu'arif, Bapak dan Ibu-Ibu, ini ada Pak Ahmad Kusyairi, Ketua Umum IKADI, Pak Nur Zaman ini juga aktif di MUI, beliau adalah Ketua Umum Al-Ittihadiyah, kemudian Pak Haddad ini Jamiatul Khair ya, waduh masih muda Ketua Umum ya, kemudian ada teman saya Ketua Umum PUI, siapa namanya Pak? Ya Nur Hasan Zaidi, kalau tidak kenal aneh juga tuh. Saya tidak tahu, ini waktu terbatas ya. Karena kita bicara dalam konteks Maulid Nabi, dan sudah kita paham bahwasanya dengan peringatan ini kita harapkan kita akan bisa meniru beliau. Nah, terutama menyangkut akhlak ya. Akhlak kepada Tuhan dan akhlak kepada sesama serta akhlak kepada lingkungan. Dan salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, seperti apa sih akhlak Nabi itu? Ya, jawab oleh Aisyah, kana akhlaquhu Al-Quran. Jadi akhlak beliau itu adalah ya seperti apa yang ada dalam Al-Quran itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau seandainya memang kita ini konsisten dan konsekuen untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah kita, maka tidak dapat tidak kita harus berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan karena banyak sekali, saya hanya ambil sedikit saja, yaitu yang terkandung di dalam ayat yang singkat yang saya baca tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Oleh Ibnu Khaldun, ayat ini menjadi sebuah teori. Jadi dalam teori beliau itu begini, jika kamu ingin maju, atau jika suatu bangsa ingin maju, maka rasa ansobiyah, rasa kebersamaan di kalangan warga masyarakat dan warga bangsa tersebut harus kuat, gitu. Nah, jadi kalau kita susun berupa sebab akibat, jika rasa kebersamaan dari anggota PKS itu kuat, gitu. Jika rasa kebersamaan di antara warga bangsa ini kuat, maka negara kita ini akan maju. Dan oleh Jenderal Sudirman diungkapkan dalam bahasa yang lain. Kata Jenderal Sudirman, jika kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kalian harus rajin silaturahim. Tuh. Sekarang kita balik. Jika kita rajin bersilaturahim, maka kita rasa persatuan dan kesatuan di antara kita akan kuat. Ya, rasa
rasa kebersamaan di antara kita akan bagus. Kalau rasa kebersamaan di antara kita bagus, maka kita akan kuat. Dan kalau kita kuat, maka kita bisa menang. Pertanyaannya, apakah kita sudah menang atau belum? Ya kita lihat ke belakang kita nih. Sudah menang atau belum? Ya kalau menurut saya belum. Umat Islam di negeri ini, ketika negeri ini diproklamirkan, itu jumlahnya adalah 95%. Jadi yang tidak beragama Islam hanya 5%. Beberapa waktu yang lalu Kementerian Negeri menyampaikan data terakhir, itu jumlah umat Islam tinggal lagi berapa? 86,8%. Meningkat atau menurun tuh? Menurun. Kalau dia meningkat, tandanya dia kuat. Tapi kalau dia menurun, tandanya lemah. Apa yang membuat kita lemah? Ya kalau menurut saya ya banyak faktornya. Di antaranya salah satunya saja menurut saya ya, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah ya karena kita nggak kuat ekonominya. Begitu. Sementara ekonomi ini penting. Memang uang bukan segala-galanya, tapi nyaris segala-galanya perlu uang. Ya, Robert Kiyosaki menyatakan tidak ada orang yang tidak menyatakan bahwa uang itu penting. Semua kita menyatakan bahwa uang itu penting. Tetapi kata Robert Kiyosaki, dunia pendidikan kita tidak mengajari kita bagaimana mencari uang tersebut dengan baik. Gitu. Sepanjang pengetahuan saya, ya sekolah-sekolah kita, perguruan tinggi kita memang mengajarkan kita bagaimana mencari uang. Tetapi dalam kesimpulan saya, kalau cara-cara seperti itu dibiarkan, maka dunia ini akan rusak, bumi ini akan hancur. Kenapa saya katakan demikian? Karena sikap, pandangan dan perilaku dari para pengusaha tersebut ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan dalam Al-Quran. Nah, ini karena pendek ya waktunya ya. Kita lihat saja surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ya. Silakanlah engkau cari akhiratmu dengan apa-apa yang telah aku karuniakan kepada kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi engkau jangan hanya sibuk memikirkan keselamatan kamu di akhirat, tapi kamu juga harus memikirkan nasibmu di dunia. Wala tabaghil fasada fil ardi. Dan kalau seandainya kamu sudah mencari keuntungan, sudah berbuat baik, dan kamu jangan berbuat binasa di atas bumi, karena saya, kata Tuhan, tidak menyukai orang-orang yang berbuat binasa. Yang agak mengejutkan saya, Bapak dan Ibu, saya ditelepon oleh salah seorang teman dari Australia. Pak Nrabas, ada perkembangan menarik. Saya bilang, apa itu? Ternyata dunia semakin mendekat kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kita. Lalu saya tanya,
kenapa Anda bisa sampai kepada kesimpulan seperti itu? Saya baru saja selesai mengikuti sebuah seminar. Ternyata hari ini dunia sudah sadar dan tersadarkan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah salah. Karena para pengusaha-pengusaha itu hanya sibuk mencari profit. Tuh. Makanya saya tadi menginginkan untuk ditayangkan, tapi karena waktu terbatas ya, Bapak bisa lihat di YouTube-nya George Soros. George Soros dikritik oleh orang. Dan ketika wartawan yang mewawancarai dia itu menyatakan, Anda itu tidak disukai orang di Thailand, di Indonesia, dan di Malaysia. Apa jawab George Soros? Saya ada dan hadir di Thailand, di Malaysia, dan Indonesia itulah to make money. Untuk mencari uang. And I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Saya di sana hanya bertugas mencari uang dan saya tidak peduli terhadap konsekuensi sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan dan tindakan saya. Jadi mereka-mereka yang seperti itu adalah orang yang sangat egois ya, yang hanya memikirkan dirinya. Nah, dan dunia hari ini sadar. So kalau seandainya hal itu dibiarkan terus berlangsung, maka pemanasan global akan terjadi. Dan kalau seandainya pemanasan global terjadi, tidak hanya pulau-pulau yang ada di pinggir pantai yang akan tenggelam, tetapi nasib mereka yang di tengah daratan pun akan terancam. Karena iklim, panas yang terlalu panas, dingin yang terlalu dingin. Gitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu ya, hari ini dunia mengusung sebuah paradigma baru yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah profit, P yang kedua adalah people, P yang ketiga adalah planet. Silahkan Anda berusaha dengan sekuat tenaga Anda untuk mendapatkan profit, silakan. Tapi kalau Anda dapat profit, jangan Anda telan sendiri. Bagi kepada yang lain gitu. Dan kalau Anda sudah dapat profit dan Anda bagi kepada orang lain, jangan sampai perbuatan Anda itu akan merusak bumi. Begitu. Konsep ini dianggap sebagai sebuah konsep yang sangat-sangat modern. Yang membuat saya tertawa dan geli itu adalah ternyata oleh Tuhan hal itu sudah disampaikan 14 abad yang silam. Yang tercantum dan termuat dalam ayat yang saya baca tadi. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi kesimpulan saya, semakin maju kita ke depan, semakin modern bumi dunia ini, saya melihat semakin terbuktilah kebenaran dari firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul. Oleh karena itu, ya, kata Tuhan, Fabi ayya ala irabbikum atukadziban, ayat Tuhan yang mana yang akan kamu dustakan. Maaf Bapak dan Ibu, saya ini dulu sekuler. Dan saya ini dulu sangat liberal. Kalau mati saya sebelum tahun 2000, masuk neraka pasti. Kenapa saya pasti masuk neraka? Karena saya sombong. Ayat ini tidak relevan, ayat ini tidak relevan. Tapi kalau mati sekarang belum tentu juga masuk surga. Ya. Kalau mati sekarang belum tentu juga masuk surga, tapi agak lebih baiklah dari yang dulu gitu ya. Gitu. Oleh karena itu bagi saya Bapak dan Ibu ya, karena saya bicara di depan warga PKS ini suatu partai yang menarik bagi saya dari sisi nama ya.
Kenapa tidak Partai Sejahtera dan Keadilan gitu ya? Tapi Partai Keadilan Sejahtera. Karena tidak mungkin sejahtera kalau tidak adil. Jadi adil dulu baru sejahtera. Kalau sejahtera dulu yang dikejar, saya yakin tidak akan tercipta apa yang namanya keadilan. Jadi nama ini menurut saya betul-betul punya filosofi yang luar biasa. Oleh karena itu PKS ini menurut saya adalah, kalau seandainya PKS ingin masyarakat di negeri ini dan rakyat di negeri ini sejahtera, maka tidak dapat tidak PKS harus berusaha secara bersungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan. Dan untuk bisanya keadilan itu tegak agak sangat sulit. Kenapa? Karena kita berhadapan hari ini dengan dua oligarki. Oligarki politik dan oligarki ekonomi. Kalau di zaman Pak Harto, oligarki politik di atas, oligarki ekonomi di bawah. Tapi begitu reformasi bergeser dia. Ya, oligarki ekonomi dan oligarki politik berhadapan-hadapan. Tapi begitu reformasi berubah. Oligarki ekonomi di atas, oligarki politik di bawah. Dan menurut saya struktur yang seperti itu bertentangan dengan firman Tuhan. Apa firman Tuhannya? Kaila dulatan bainal agniya, harta tidak boleh berputar di segelintir orang, dan itu sudah terjadi di negeri ini. Nah, kenapa Pak Narabas? So, kalau itu dibiarkan terjadi dan terus berlangsung, maka economic power dan political power akan ada di satu tangan, gitu. Yaitu di tangan pengusaha, pengusaha di tangan pemilik kapital. Emangnya apa ruginya Pak Narabas? Nah, ruginya begini. Ada seorang pariah Nobel namanya Milton Friedman. Apa kata Milton Friedman? Bila economic power dan political power berada di satu tangan atau berada di satu kelompok, maka dia akan melahirkan rejim yang tiranik. Apa tiranik itu apa itu Pak Nurzaman? Rejim yang zalim. Pertanyaannya, apakah di negeri ini struktur yang seperti ini sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, ya berarti rejim ini akan tergiring menjadi rejim yang zalim. Seperti apa itu Pak Narabas dalam bidang hukum? Ya, kalau kita bicara hukum, hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apakah di negeri ini hukum tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas? Tidak usah saya menjawab, biarlah bapak-bapak saja yang menjawab. Dan karena waktu sudah terbatas, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.